Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa JTV di studio dan di rumah, kali ini kita akan mendiskusikan Al-Quran dan bisnis. Telah hadir 4 narasumber. Namun sebelum kita lanjutkan diskusi kita, silakan para narasumber untuk mengenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Asnawi, Dr. Haji Nur Asnawi, Ya. Fakultas Ekonomi UIN Malang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Profesor Dr. Muhammad Ja'far, Guru Besar Fakultas Ekonomi UIN Malang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Al-Idrus, dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yunus, dosen tetap Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan IPS, khususnya pendidikan ekonomi. Mulai dari Pak Dr. Nur Asnawi, beliau ini di Fakultas Ekonomi. Pak Doktor, apakah ada ayat-ayat Al-Quran itu yang bicara tentang bisnis itu? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Rektor. Kalau kita bicara tentang bisnis itu di dalam Al-Quran, ini terminologinya sangat banyak maksud saya. Al-Quran menyebut kata bisnis itu ada yang menyebut dengan narasi tijarotan atau tijarotun, ada yang menyebut dengan al-bai', ada yang menyebut dengan al-amal. Seperti kalau dari kata al-amal, Mirza Gamal mengatakan begini, dalam Al-Mu'jam Al-Mufahras fi Al-Fadhil Quran itu dikatakan kata al-amal disebut dalam Al-Quran itu mencapai 370 kali. Sehingga terminologi tentang bisnis kalau kita mengacu kepada amal itu luar biasa banyaknya. Kemudian kalau tijaroh itu juga ada, kalau al-bai' itu ada, artinya juga banyak. Sehingga penyebutan kata bisnis di dalam Al-Quran tidak secara tersirat hanya bisnis saja begitu, tapi ada 3 varian yang melatar belakangnya, ada al-bai', ada tijaroh, ada al-amal, ada lagi tadayantum. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Kalau ini ayat apa? Manajemen, Surat Al-Baqarah. Ekonomi jurusan manajemen atau jurusan akuntansi atau Oh iya, kalau itu idza tadayantum. iya, itu covernya yang lebih dekat ke akuntansi. Akuntansi, ya. 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 Pak Doktor, apakah ada ayat-ayat yang khusus supaya atau menyuruh umat manusia ini untuk berbisnis itu? Banyak Pak Rektor. Banyak ya? Banyak. Jadi misalnya begini. Memang disuruh ya? Memang disuruh. Sehingga kalau orang itu ingin jadi ayat yang relevan dengan bisnis itu banyak sekali. Dan memang kehidupan itu bisa sukses manakala diiringi dengan bisnis. Saya pernah menghitung. Jadi kalau hanya pegawai aja nggak tidak bisa, ya? tidak bisa. Jadi mereka hidupannya akan mustahikun li zakat. Kalau pegawai juga bisnis? Pegawai juga bisnis saya pikir bagus selama senyambang tidak mengganggu aktivitas kepegawaiannya, gitu kan. Karena Rasul sendiri itu beliau itu kan orang yang sangat antusias terhadap bisnis, sehingga beliau mengajarkan kepada masyarakat untuk berbisnis. Bahkan Rasul pun juga tidak pegawai negeri kan Pak Rektor. Rasul tidak pegawai negeri, tapi beliau itu adalah seorang pebisnis ulung. Saya dari usia 11, 17 sukses, 25 mandiri, kemudian 40 tahun beliau diangkat jadi Rasul. Ini kalau kita merujuk pada bukunya Profesor Dr. Laudi Kamaluddin. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Saya lanjutkan Prof. Ja'far. Bagaimana mendorong umat Islam agar sebagian itu berbisnis dan berhasil dan untuk kepentingan pengembangan Islam? Ada nggak kiat-kiatnya Prof? Kalau menurut saya banyak kiat-kiatnya. Ya. Ini memang kembali kepada pertanyaan tadi yang dikemukakan oleh Prof. Haris. Saya mungkin bisa menambahi dari jawaban tadi ya. Bagaimana bisnis menurut
Al-Quran. Ya. Ini sebenarnya ada sebuah penelitian disertasi di Amerika Serikat. Itu judul bukunya Business Ethics in Islam. Ya. Itu dipetakan menjadi 3. Ya. Yang pertama itu bisnis yang menguntungkan. Ya. Kalau saya menamakan itu adalah bisnis yang mahmudah. Ciri-cirinya itu pertama itu harus dengan perencanaan yang matang. Jadi tidak bisa abal-abal. Ya. Kemudian setelah itu yang kedua, pelaksanaannya, implementasinya harus mengikuti sesuai dengan panduan Al-Quran. Ya. Kemudian yang ketiga itu harus memperhatikan nilai-nilai etis dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu yang kedua itu bisnis yang merugi. Kalau saya menamakan bisnis yang mazmumah. Ya. Itu ciri-cirinya itu merupakan kebalikan dari yang mahmudah tadi itu. Tidak ada perencanaan yang matang, tidak mengikuti sesuai dengan apa yang dipandukan atau dituntunkan Al-Quran, kemudian tidak memperhatikan etika. Ya. Jadi bisnis itu ya asalkan korporatnya besar, ya tidak mempertimbangkan orang lain, ya penting mendapatkan keuntungan, ya sekalipun melanggar etika oleh mereka dianggap sah. Kemudian setelah itu yang ketiga itu ada semacam reward and punishment. Reward and punishment ini kembali kepada yang pemetaan yang pertama tadi itu, yang melakukan bisnis secara terhormat, secara mahmudah, itu Al-Quran menjanjikan semacam reward. Semacam reward. Ya. Para pemirsa di studio dan di rumah, saya lanjutkan. Pak Prof. Salim, tadi telah dibahas, memang di Al-Quran ada ajaran terkait dengan bisnis dan itu harus dikembangkan. Bagaimana agar umat Islam ini punya bisnis yang benar dan hasilnya banyak dan untuk kepentingan Islam, itu bagaimana kira-kira? Terima kasih Bapak Rektor sekaligus selaku moderator. Pertama-tama kita harus bersyukur mempunyai sosok atau hamba Allah, ciptaan Allah yang bernama Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, termasuk di dalam bisnis. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa ada ayat Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab kalau tidak salah itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Artinya kita tidak bisa lari dari panutan kita Rasulullah SAW untuk mendapatkan bisnis yang maksimal, untuk mendapatkan bisnis yang sukses. Kita harus mengikuti sepak terjang beliau. Bagaimana beliau di dalam bisnis? Beliau mengedepankan yang namanya kejujuran, beliau mengedepankan yang namanya amanah, beliau melakukan yang namanya komunikatif, yang artinya memberikan informasi yang benar tentang barang ataupun jasa yang akan dijual. Dan juga beliau mempunyai strategi dalam bisnis dengan mengedepankan intelijensi ataupun kecerdasan beliau. Beliau Rasulullah kalau membeli barang tidak pernah mencela. Rasulullah juga kalau terpaksa berhutang, tapi kalau ada dana dia cepat untuk melunasi, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya ini prinsip-prinsip yang harus kita pegang, ya, dengan mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian disambung ayat itu, mangkana yarjullah, dan orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Artinya kita kalau sudah mempunyai prinsip di dalam bisnis dengan mengikuti jejak Rasulullah, insya Allah kita sukses di dunia dalam berbisnis, dan insya Allah juga di akhirat. Baik. Jadi sesungguhnya yang penting bisnis itu mencontoh Rasul, ya. Pasti dan harus. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan ke
Pak Yunus, ini kita sudah bicara bahwa Al-Quran banyak mengajarkan tentang bisnis ya. Tetapi mungkin bagaimana agar umat Islam ini berbisnis secara halal dan sukses ya, dan menempati posisi-posisi penting dalam dunia bisnis ini. Gimana kira-kira caranya? Ya, ini pertanyaan yang menantang ya. Pertama, Tapi nggak perlu bertengkar ya. oh tidak, menantang itu artinya kalau dijawab Ya. jawabannya akan mencerahkan. Kalau tidak menantang berarti normatif jawabannya. Saya kira ini pertanyaan yang bagus. Pertama, kita harus kembalikan dulu ke filosofinya. Jadi Pak Rektor tadi bertanya tentang bisnis. Ya. Nah, dalam ilmu yang saya pelajari itu ada juga yang disebut dengan ilmu ekonomi. Ya. Nah, Prof. Chandra itu dekan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Dulu waktu saya sekolah itu bersama beliau ditanya, apa sebenarnya hakikat ilmu ekonomi itu? Jawabannya sederhana, tapi ini menurut saya sangat filosofis dan mendasar. Jawabannya ilmu ekonomi itu ya hakikatnya ilmu memilih. Artinya memilih yang bagaimana, kan yang memilih yang paling efisien, memilih yang paling menguntungkan, memilih yang paling bermanfaat. Bagi orang muslim seperti kita harus ditambahi filosofinya bahwa memilih itu yang paling menguntungkan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi ada untuk kehidupan yang lebih jauh. Nah, inilah yang disebut dengan bisnis Islam atau bisnis syariah. Jadi bisnis Islam itu yang penting untung di akhirat ya. Dua-duanya penting, tapi yang lebih penting. Karena itulah ini butuh kaidah kalau ingin kaya tadi ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dalam Al-Qur'an disebutkan begitu. Jadi riba itu tidak boleh. Tapi kalau al-bai' dagang, mungkin yang dimaksud itu tadi bisnis itu halal, boleh. Bagaimana bisnis yang halal, orang muslim menjadi pemain, kemudian tercukupi kebutuhannya, makmur masyarakatnya, ini kembali ke kaidahnya. Siapa yang mengikuti kaidah bisnis Islam, maka dia akan memperoleh. Barang siapa yang melanggar, misalnya ada gharar, kalau dimudahkan itu apa bisnis yang Islami atau bisnis yang syariah? Bisnis yang no maghrib, no tidak, maghrib itu maisir, tidak ada tipu-tipu ya, judi, gharar, maghrib, dan riba. Nah, kalau Bapak Ibu membaca sebuah buku ekonomi karangan Dr. Yahya Abdurrahman, ya itu sederhana saja. Apa bisnis Islam? Ya bisnis yang la riba. Nah, berarti bisnis yang mengikuti kaidah-kaidah syariah. Nah, tetapi kalau saya menyaksikan para mubaligh, saya belum banyak puas. Bagaimana menjadi muslim yang tadi ya, yang bisnis yang kaya, halal, yang syar'i lah. Karena jawabannya tadi normatif. Lah ini tantangan saya. Ingin saya padukan bagaimana bisnis secara syariah tetapi tidak melupakan tadi ilmu memilih yang paling efisien menurut kaidah ilmu ekonomi. Terima kasih Pak Dokter, nanti kita lanjut. Para pemirsa, ternyata menurut bisnis menurut Al-Quran itu justru ingin agar di dunia juga bahagia, memperoleh keuntungan yang banyak, tetapi akhirat juga lebih penting. Jadi mungkin menentang satu doktrin rugi donya ora dadi apa, rugi akhirat bakal cilaka, itu mungkin nggak benar ya. Baik para pemirsa JTV di studio dan di rumah, kita lanjutkan. Pak Dekan, ini Pak Dekan Fakultas Ekonomi ya. Bagaimana membangun etos bisnis di kalangan muslim ini agar sebagian orang-orang Islam itu apa gairah dalam dunia bisnis ini? Ada satu trik menurut saya agar masyarakat itu tidak loyo dalam bisnis. Yang pertama harus dipahami bahwa ideologinya harus benar. Bahwa kalau saya menjadikan at-tijarah juz'un minal ibadah. Jadi bisnis itu adalah sebagian dari ibadah yang harus kita kerjakan.
Ini harus kita pahami. Jika itu mereka tidak paham, karena memang seringkali seperti dikatakan banyak orang bahwa rugi dunia tidak jadi apa enggak. Rugi dunia itu ya soro. Anak kita tidak makan tuh bengok-bengok juga kan gitu. Sehingga ini filosofi ini menurut saya juga tidak pas. Nah, sehingga untuk orang memotivasi orang itu agar semangat itu harus diyakinkan bahwa bisnis itu adalah sebagian dari ibadah. Selanjutnya adalah bagaimana agar bisnis itu bisa tergapai. Ada satu riset baru, bukan baru, sudah lama, itu 2006. Ya. Itu mengatakan bahwa di Amerika itu para pemimpin perusahaan itu dikumpulkan, kemudian dikasih angket, dikasih kuesioner, kemudian ditanya apa yang menyebabkan Anda itu memimpin perusahaan itu bisa sukses. Tingkat rentabilitasnya tinggi, kemudian apa namanya solvabilitas, kemampuan jangka pendek untuk memenuhi hutang itu juga lancar dan sebagainya. Itu ternyata ada orang pinter itu berpengaruh pada bisnis sukses itu nomor 17 Pak Rektor. IP 4,00 berpengaruh sukses dalam mereka itu berbisnis itu nomor 17. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah, artinya bukan berarti orang bisnismen itu bodoh, bukan ya? bukan pinter, satunya tidak. Oh, gitu. Iya. Tapi apa yang punya kemampuan signifikan, yang punya pengaruh signifikan dalam sukses karir dalam bisnis itu adalah how to make good communication. Bagaimana membuat komunikasi. Jadi sukses di dunia akademik belum tentu menjamin sukses di dunia bisnis ya. Jadi siapapun punya peluang kalau begitu. Punya peluang untuk. Terima kasih. Saya lanjutkan ke Prof. Ja'far. Prof. Ja'far, pertanyaan saya masih tetap, bagaimana membangun etos bisnis bagi Muslim agar sebagai Muslim ini bisnisnya meroket gitu? Ya, saya mungkin bisa memberikan contoh ya. Penganut Muslim yang dapat dikatakan mempunyai etos kerja yang tinggi. Ini bukan kata saya, tapi termasuk literatur yang ada di Amerika. Dikenal di Indonesia-nya 3 etnis yang penganut Muslim yang mempunyai etos kerja yang tinggi. Yang pertama itu Minang, yang kedua itu Madura, kemudian yang 3 itu Bugis. Lamongan nggak masuk ya? Enggak. Belum ada di situ ya. Ya, jadi 3 ini ya. Ini mereka jadi adalah, Bugis, Madura, ya, Cina, Minang dulu. Ya. Minang. Oh, Minang. Kemudian setelah Madura, setelah itu Bugis. Lah khusus untuk Minang dan Madura sudah saya pernah teliti. Kemudian etos bisnis Cina juga sudah pernah saya tulis, ya, saya tulis. Cuman saya tidak sampai ke Bugis karena di sini dapat dikatakan tidak ada orang Bugis. Dan saya mau ke sana itu karena tidak punya uang. Nah, sekarang gini, kenapa ke orang ini, saya ambil contoh aja, mengapa ke orang Madura itu kok mempunyai etos kerja yang tinggi? Karena antara lain yang menjadikan motivasi mereka itu adalah antara lain orang Madura itu senang, merasa bangga kalau naik haji. Oleh karena itu kalau misalnya mereka kerja di mana-mana, mereka banting tulang itu bagaimana supaya bantu bisnisnya sukses, agar supaya bisa naik haji. Jadi motivasinya motivasi agama, gitu. Motivasi agama. Intinya. Prof cukup dulu ya Prof ya. Ketepatan yang bicara juga orang Madura jadi sukses ya. Pak Habib Salim, Pak Dr. Salim, gimana supaya Islam ini menjadi penguat pendorong agar Muslim ini punya kekuatan bisnis yang luar biasa? Di samping tadi ada beberapa jenis etnis ya yang punya culture bisnis yang kuat atau punya etos yang kuat. Ini gimana ini? Terima kasih Pak Rektor. Ada satu kata kunci menurut saya, kita harus membangun trust ataupun kepercayaan, dan itu juga sudah disandang oleh Rasulullah SAW dengan sebutan Al-Amin. Ya. Ini harus kita bangun. Dari mana munculnya Al-Amin ini? Ada 2 faktor yang saya lihat yang perlu kita pertahankan, yaitu bagaimana kita mengedepankan yang namanya honesty, ya, atau kejujuran itu, atau juga bisa kita kembangkan menjadi amanah ini, sehingga akan lahir yang namanya kredibilitas, ya. Kemudian kita sandingkan lagi honesty ini dengan intelijensi. Nah, ini kita tuntut dalam dunia akademik tentang ilmu-ilmu bisnis itu dan juga yang membackup ilmu bisnis ini. Ya,
Karena dengan adanya intelijensi tertentu dalam hal ini adalah bisnis, maka akan lahir kapabilitas tertentu yang kita inginkan. Nah, kedua hal ini akan melahirkan yang namanya trust. Kalau sudah ini bisa kita bangun, insya Allah ya. Kemudian kita menerapkan yang namanya etika bisnis ya. Mau tidak mau hal ini juga akan mendorong umat Islam khususnya dan siapa saja juga yang mempelajari tentang etika bisnis Islam ini, insya Allah dia sukses di dunia wal akhirah. Terima kasih. Yang terakhir Pak Yunus, tadi sama pertanyaan saya, gimana membangun etos bisnis bagi Muslim yang mungkin didorong oleh ayat-ayat Al-Quran agar bisnis orang Muslim itu sukses dan memasuki dunia kelas menengah ke atas, gimana caranya ini? Baik, yang pertama umat muslim harus menguasai pasar, pasar oriented. Artinya pasar dibeli semua begitu? Artinya kita harus menguasai pasarnya, distribusi bukan produksinya. Banyak masyarakat misalnya kalau ada orang yang sukses menanam pisang, lalu semuanya menanam pisang, nah ini bisa hancur bisnis masa depannya. Tapi kalau menguasai pasar pisangnya dulu, maka dia akan sukses. Ini yang kita lengah, kita jadi konsumen saja, tidak pernah menjadi pemain pasar. Yang kedua, ada buku bagus, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, karya Max Weber ya kalau tidak salah. Itu yang pertama. Yang kedua, The Achieving Society, karya McClellan. Intinya, kalau ingin bisnis sukses, itu harus punya spirit yang kuat, yang Bapak tadi sebut adalah etos kerja muslim. Terima kasih Pak Yunus, Bapak Ibu pemirsa di studio dan di rumah. Ternyata Islam melalui Al-Quran ini mendorong penganutnya dan bahkan umat manusia seluruhnya ya untuk berbisnis dengan jujur, dengan halal, dan sebanyak mungkin hasil bisnis ini juga harus diorientasikan untuk berbagi, bukan hanya dinikmati sendiri. Dan jangan menguasai, monopoli tidak boleh kan ya, monopoli ini. Dan inilah bisnis yang etis menurut Al-Quran ini. Dan kita harapkan bahwa dengan diskusi semacam ini bisa mendorong para penganut agama Islam untuk membangun bisnis dan cari peluang yang tepat. Dan ini bisa dipelajari, tapi bukan hanya didiskusikan, bukan hanya dikuliahkan, tapi juga dipraktekkan. Banyak orang ahli bisnis tapi tidak pernah praktek, juga tidak dapat untung ya, orang lain yang dapat untung. Saya kira Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim akan menjadi pioner dalam membangun bisnis yang halal tetapi juga menghasilkan dan bisa berbagi. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.